Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sidiki, NRP 13202262. Di sini saya dari kelas A, Elektro. Saya di sini akan mempresentasikan dengan judul Analog Modulation atau Modulation AM System. Oke, kita buka saja. Pertama-tama, modulasi. Modulasi merupakan proses penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier atau sinyal pembawa, di mana parameter sinyal membawa atau sinyal carrier diubah-ubah terhadap yang lain, yaitu sinyal modulasi yang berupa sinyal informasi. Sinyal informasi dapat membentuk sinyal audio, sinyal video, atau sinyal yang lainnya. Berdasarkan parameter sinyal yang diubah-ubah, modulasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Modulasi amplitudo AM, amplitudo modulation. 2. Modulasi frekuensi VM, frequency modulation. 3. Modulasi fasa PM, fasa modulation. Oke, selanjutnya tujuan modulasi. Tujuan modulasi adalah untuk memindahkan posisi spektrum dari sinyal data dari pita spektrum yang rendah, baseband, ke pita spektrum yang jauh lebih tinggi, bandpass. Hal ini dilakukan pada transmisi data tanpa kabel dengan antena yang mana dengan membesarnya frekuensi data yang dikirim, maka dimensi antena yang digunakan akan mengecil. Contoh, data 1, frekuensi F1 sama dengan 3 kHz, panjang gelombang. Lambda 1 sama dengan 3.10⁸ ms atau disebut dengan cepat lambat gelombang per 3.10⁻³ 1 per S sama dengan 100 km. Data 2, frekuensi F2 sama dengan 300 MHz panjang gelombangnya. Lambda 2 sama dengan 3.108 M per S per 3.108 per S sama dengan 1 M. Di sini saya akan memberitahu yang seperti ini, yang seperti V di bawah itu adalah satuannya atau namanya itu lambda. Yang ini M per S ini adalah cepat lambat gelombang. Oke, selanjutnya modulasi amplitudo, perbedaan AM dan VM. Modulasi amplitudo AM adalah perpanjangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier pembawa, di mana amplitudo sinyal carrier akan berubah-ubah mengikuti perubahan amplitudo sinyal informasi. Dibandingkan dengan VM, modulasi frekuensi, AM mempunyai kelebihan diantaranya adalah jarak transmisi AM lebih jauh dibandingkan VM, namun AM lebih rentan terkena noise dibandingkan dengan VM. Oleh karena itu, stasiun radio yang sering kita dengar kebanyakan menggunakan VM karena suara yang dihasilkan melalui transmisi menggunakan VM lebih jernih. Oke, selanjutnya jenis-jenis modulasi amplitudo AM SSB, sinyal sideband adalah salah satu jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB, lower sideband, atau frekuensi USB, power sideband saja. AM DSBFC, double single band full carrier. Disebut juga full AM, di mana spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Di bandwidth sinyal termodulasi adalah
sama dengan 2 kali sinyal informasinya, AM DSBSC. Double Single Band Suppression Carrier adalah jenis modulasi amplitude di mana spektrum frekuensi carrier ditekan mendekati 0. AM VSB, vestigial sideband, sering digunakan pada industri televisi komersial untuk transmisi dan penerimaan sinyal video pada VSB. Sebagian komponen LSB ikut ditransmisikan dengan komponen USB dan komponen membawa. Selanjutnya, modulasi amplitudo. Indeks modulasi merupakan parameter penting dan juga sering disebut indeks modulasi AM. Dinotasikan dengan M. Parameter ini merupakan perbandingan antara amplitudo puncak sinyal modulasi VM dengan amplitudo puncak sinyal membawa VC. Besarnya indeks modulasi mempunyai rentang antara 0 dan 1. Indeks modulasi sebesar 0 berarti tidak ada pemodulasian, sedangkan indeks modulasi sebesar 1 merupakan pemodulasian maksimal yang dimungkinkan. Besarnya indeks modulasi AM dinyatakan dengan persamaan M sama dengan VM per VC. Indeks modulasi juga dapat dinyatakan dalam persen dan dinotasikan dengan M. M sama dengan VM per VC dikali 100%. Sini saya akan memberi penjelasan sedikit. M adalah indeks modulasi AM, VM adalah amplitude maksimum sinyal pemodulasi, VC adalah amplitude maksimum sinyal pembawa. Yang membedakannya juga, VM itu adalah pemodulasi sinyal, kalau VC itu adalah sinyal pembawa. Oke. Selanjutnya, sampul gelombang termodulasi AM. Persamaan yang menyatakan amplitude gelombang termodulasi AM ini juga dikenal sebagai sampul gelombang termodulasi AM. Sampul ini merupakan garis imaginer yang digambar antara nilai-nilai puncak pada setiap siklus, memberikan bentuk yang ekivalen dengan bentuk tegangan pemodulasi. Sampul sama dengan VC ditambah EM sama dengan VC ditambah VM sin W MT. Oleh karena VM sama dengan M per VC, maka persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai E sampul sama dengan VC ditambah M VC sin WMT sama dengan VC 1 ditambah M sin WMT sampul positif min VC 1 ditambah M sin WMT adalah sampul negatif. Kalau yang tadi itu sampul positif ya. Oke, selanjutnya tegangan atau arus efektif sinyal AM. Tegangan efektif sinusoidal melewati hambatan R adalah PT sama dengan V2 per R. Tegangan efektif pada komponen carrier P sama dengan VC kuadrat M AX per CR. Maka diperoleh penggunaan V kuadrat sama dengan V kuadrat per R sama dengan 1 ditambah M kuadrat per 2 sama dengan VC kuadrat sama per R 1 M kuadrat per 2. Maka diperoleh tegangan arus dan indeks modulasi. V sama dengan VC akar 1 ditambah M kuadrat per 2. I sama dengan IC akar 1 ditambah M kuadrat per 2. M sama dengan akar 2 1 per 1 C kuadrat dikurang 1. Oke, selanjutnya modulasi amplitude AM. Definisi modulasi AM adalah proses suatu sinyal modulasi yang dibentuk kembali seperti aslinya dari suatu gelombang membawa carrier wave yang termodulasi oleh rangkaian demodulasi AM adalah proses pengembalian sinyal termodulasi menjadi sinyal informasi. Alat yang digunakan pada demodulasi amplitudo disebut
envelope detektor, detektor selubang, sebuah transistor atau dioda yang dapat digunakan sebagai modulator. Oke, selanjutnya simulasi multisim dan Livewire. Ini multisim, sebelumnya dikenal sebagai multisim, adalah program penangkapan dan simulasi skema elektronika yang merupakan bagian dari rangkaian desain sirkuit bersama dengan NI. Multiboard multisim adalah salah satu dari sedikit program desain sirkuit yang menggunakan perangkat lunak Berkeley Space asli untuk mensimulasikan multisim. Awalnya dibuat oleh sebuah perusahaan bernama Electronics Workload Group yang sekarang menjadi divisi National Instruments. Sedangkan Livewire adalah suatu program yang merupakan suatu simulasi elektronika yang digunakan untuk merancang hingga menganalisis tampilkan dalam bentuk analisis dan dapat mengeluarkan bunyi untuk mempertunjukkan fungsi atau prinsip dasar dari rangkaian elektronika. Program Livewire termasuk perangkat lunak aplikasi yang merupakan suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Pengguna perangkat lunak yang digunakan adalah program Livewire atau Professional Edition, merupakan program yang berlisensi licenware, perangkat lunak yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Oke, selanjutnya kelebihan. Nah, di sini ada juga kelebihan dan kekurangan modulasi amplitudo. Kelebihan dari modulasi amplitudo, sini aja. Kelebihan dari modulasi amplitudo antara lain sebagai berikut. Memiliki range jangkauan yang luas daripada VM karena modulasi amplitudo dipantulkan pada lapisan udara teratas yaitu ionosfer. Kedua, lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana. Kelemahan modulasi amplitudo mudah dipengaruhi oleh keadaan transmisi seperti redaman oleh udara, noise, interferensi, dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Kedua, kekuatan suara yang ditransmisikan tidak sejernih VM karena memiliki bandwidth yang kecil. Oke, selanjutnya kesimpulan. Nah, di sini ada juga kesimpulan dan saran ya. Dari hasil makalah atau PPT yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa modulasi amplitudo adalah jenis modulasi dengan mengubah amplitude sinyal carrier, sedangkan frekuensi dan fasenya tetap. Kedua, perubahan frekuensi carrier menentukan frekuensi sinyal AM yang akan ditransmisikan. Perubahan frekuensi carrier hanya berubah sinyal hasil modulasi. Modulasi amplitudo memiliki tiga komponen, yaitu komponen pembawa, komponen bidang sisi atas, dan komponen bidang sisi bawah. Modulasi amplitudo mempunyai jarak jangkauan yang jauh karena memiliki panjang gelombang yang besar, namun membuat sinyal AM ini lebih mudah terganggu oleh noise. Adapun saran hasil dari PPT atau makalah dalam materi ini yaitu untuk merancang simulasi selanjutnya disarankan untuk menggunakan aplikasi yang bersifat alone. Untuk merancang simulasi selanjutnya diharapkan dapat dilengkapi dengan proses modulasi AM, SSB, dan domain frekuensi. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi berikut ini. Kurang dan salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.